PTSD, ataupun dengan nama lengkapnya Post Traumatic Stress Disorder, atau yang disingkat dengan PTSD, adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis, seperti bencana alam, kecelakaan, terorisme, perang atau pertempuran, pelecehan seksual, kekerasan, dan sejenisnya. Penderita dengan gejala PTSD harus segera mendapat penanganan yang tepat demi menghindari timbulnya komplikasi lebih serius. Namun, sayangnya beberapa penderita tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan mental ini. Jumlah penderita PTSD di seluruh dunia itu sendiri mencapai 227 juta jiwa. Data ini diambil dari jurnal Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Pada kurun tahun 1989 sampai 2019, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan bahwa 2,45 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Dikutip dari website Universitas Gadjah Mada, sebanyak 0,5% dari 2,45 juta remaja tersebut merupakan penderita PTSD, padahal merekalah yang menjadi masa depan negeri ini. PTSD adalah kondisi masalah mental yang terjadi karena seseorang mengalami kejadian traumatis. Kejadian traumatis yang umumnya menyebabkan PTSD adalah kecelakaan, pelecehan seksual, mengalami kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Gangguan PTSD adalah kondisi yang cenderung membuat penderitanya merasa cemas dan takut saat teringat peristiwa traumatis tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyebab PTSD adalah hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa traumatis. Kondisi post-traumatic stress disorder ini dirasakan oleh penderita setelah mengalami atau menyaksikan kejadian yang menakutkan hingga bisa mengancam nyawanya. Beberapa kejadian yang menyebabkan PTSD: kecelakaan, perang, perundungan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, bencana alam, dan yang terakhir, pernah menderita penyakit yang bisa mengancam nyawa. Contohnya seperti serangan jantung. Selain itu, ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya PTSD. Emosi yang cenderung tidak stabil, riwayat keluarga kandung yang memiliki gangguan mental, tidak mendapatkan dukungan dari kerabat dekat, memiliki pekerjaan yang beresiko mengalami peristiwa traumatis, seperti militer, dokter, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan terlarang, serta mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Beberapa penderitanya terkadang tidak menyadari sedang mengalami PTSD, sebab gejala PTSD bisa saja baru muncul dan dirasakan oleh penderitanya setelah beberapa bulan mengalami kejadian traumatis. Selain itu, gejala PTSD yang dirasakan oleh penderitanya juga cukup beragam. Adapun gejala umum dari PTSD adalah munculnya ingatan kejadian masa lalu yang menakutkan, sehingga akan sangat mengganggu penderitanya. Sering bermimpi buruk yang berkaitan dengan kejadian traumatis tersebut, cenderung menghindari tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatis, stres, dan sering muncul pikiran negatif, sulit untuk tidur, merasa takut untuk bertemu orang lain, sulit berkonsentrasi, mudah terkejut,
dan tidak berhasrat untuk melakukan kegiatan yang biasanya digemari. Tentang penyakit tersebut, terdapat kesalahpahaman yang beredar di dalam masyarakat, baik dari segi mengidentifikasi ataupun mengenanganinya. Karena masyarakat kita cenderung mengaitkan dengan hal-hal yang berbau spiritualis, sehingga sebagian menganggap bagi orang yang mengidap PTSD sebagai gangguan jin, sehingga ditangani dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Yang lebih fatalnya lagi, ketika seseorang yang mengidap PTSD ditangani oleh dukun-dukun yang tidak mengerti psikologi, selalu mengaitkan hal tersebut dengan gangguan setan ataupun iblis, yang membuat penderitanya semakin ketakutan dan depresi atas penyakit yang dialaminya. Sehingga akibatnya bukan malah sembuh, tapi justru semakin parah. Di dalam agama Islam sendiri membenarkan adanya penyakit gangguan mental atau jiwa yang disebut dengan amradah al-qulub atau aswan al-nufus, dan tidak semerta-merta mengaitkan hal tersebut langsung dengan gangguan jin. Walaupun pada konteks ini tidak menafikan adanya campur tangan jin. Namun di dalam Islam itu sendiri, penyakit mental ataupun rohani itu disebabkan karena kurangnya keimanan, sehingga menyebabkan tidak menerima qada dan qadar itu datangnya dari Sang Maha Pencipta. Kurangnya rasa ikhlas, sabar, dan tawakal itu juga dapat menyebabkan penyakit mental itu sendiri. Pengobatan PTSD itu sendiri bisa disembuhkan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode klinis atau medis. Biasanya akan ditangani oleh dokter dengan dua pendekatan, yaitu psikoterapi dan penggunaan obat-obatan. Dokter bisa memilih salah satu atau mengombinasikan pengobatan PTSD tersebut sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami oleh pasien. Yang kedua, menggunakan pendekatan rohani secara keagamaan untuk lebih ikhlas menerima keadaan serta meningkatkan rasa sabar, tawakal, keimanan. Dan bagi penderita yang sudah parah, biasanya menggunakan teknik ruqyah, bukan ditangani oleh dukun. Karena dalam Islam itu sendiri, meminta pertolongan pada dukun merupakan tindakan yang diharamkan.